Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Giarno. Ini saya kebetulan tadi lewat Pak Giarno di jurusan. Nggih Pak Giarno. Saya ingin menindaklanjuti rencana kemarin sudah saya sampaikan ke jenengan. Kan saya berencana nanti akan mengobservasi jenengan ketika mengajar di kelas. Ngoten nggih. Saged Pak Gi. Insya Allah bisa. Nanti saya ada jam itu kan, kalau satu minggunya itu kan 3 kali ya, pas juga Selasa, Rabu sama Kamis. Nanti monggo lah sempatnya hari apa, insya Allah saya siap. Oke, ini Pak Giarno, terima kasih. Ternyata Pak Giarno, sebelum nanti kita melangkah ke tahap berikutnya, saya jelaskan dulu nih Pak Giarno nih. Nanti rencana di kegiatan itu ada 3 tahapan Pak Giarno. Jadi yang pertama nanti ada kegiatan praobservasi, kemudian ada observasi dan pasca observasi. Nah, saat ini saya ingin kita berdiskusi nih Pak Giarno tentang kegiatan praobservasi sebelum nanti kita melangkah besok di kegiatan observasi di kelas. Ini saya jelaskan nih Pak Giarno, untuk kegiatan observasi besok ada beberapa tujuan yang mungkin perlu diketahui Pak Giarno. Yang pertama adalah itu nanti untuk pengembangan profesionalisme kita Pak. Jadi tentunya sebagai guru kita dituntut untuk profesional. Maka diharapkan dengan nanti adanya kegiatan supervisi itu nanti kita bisa berbenah diri sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian yang kedua Pak Giarno itu untuk menumbuhkan motivasi kita. Jadi kadang sebagai seorang guru kadang kita kehilangan motivasi ketika mengajar dengan kondisi anak mungkin yang berbeda-beda, kadang kita kehilangan motivasi. Dan nanti dengan kita melakukan observasi itu dengan masukan-masukan mungkin yang nanti saya berikan dan Pak Giarno mungkin bisa istilahnya lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi dalam istilahnya proses pembelajaran kelas berikutnya. Terus yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pak Giarno. Jadi karena pembelajaran itu kan tidak semuanya istilahnya tergantung pada guru gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin menjadi faktor penunjang, misalkan ya mungkin sarana prasarana mungkin nanti Pak Giarno ketika istilahnya mengajar mungkin nanti bisa juga melihat kira-kira dari proses itu apa yang kurang misalkan, apa yang dibutuhkan sehingga nanti anak-anak itu lebih maksimal dan lebih optimal dalam istilahnya menerima pembelajaran dari Pak Giarno. Itu Pak Giarno, jadi nanti tujuannya observasi itu. Kemudian berarti Pak Giarno, pelajaran apa tadi Pak? Yang untuk pelajarannya kalau hari Selasa itu biasanya estimasi biaya konstruksi. Kalau yang Rabu sama Kamis itu konstruksi jalan dan jembatan. Monggo nanti kalau misalkan mau masuk di hari Selasa itu nanti ya materinya berarti estimasi biaya konstruksi. Kelasnya nanti 11 DPIP 1. Berarti nanti BK aja Bang Iya. BK hari Selasa kelas 11 DPIP 1 jam 1 sampai ke 5. Jam 1 sampai ke 5. Baiklah Pak Giarno. Adakah Pak Giarno RPP-nya kalau saya masih ingat untuk EBK-nya? Seperti apa? RPK atau modul ajarnya? Ini belum sempat dilihat saya Pak ini pakai RPK. Oke Pak Giarno, kalau boleh saya tahu nih, nanti kira-kira tahapan panjenengan mengajar di kelas itu napa mawon? Ya kalau proses mengajar di kelas itu biasanya karena kalau hari Selasa Pak ya itu kan mulai dari jam pertama. Jadi kan biasa guru saya masuk, kemudian berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu absen, menanyakan kehadiran, kabar dan seterusnya. Kemudian baru masuk materi. Tentunya ya saya ulang materi yang kemarin sebentar. Kemudian saya terangkan untuk materi yang akan saya sampaikan untuk pada saat pembelajaran itu. Kemudian karena ya kelasnya itu kan variatif Pak ya, itu walaupun kelompok teknik tetapi kan latar belakangnya kan beda-beda. Ada yang mungkin suka
ya video, ada yang suka dengan mendengarkan kayak gitu. Makanya biasanya saya juga memakai media yang berbeda juga. Jadi bahan ajarnya itu ada beberapa, itu ada yang pakai video, ada yang pakai modul aja kayak gitu. Kemudian nanti saya terangkan, sambil saya terangkan, kemudian ada penugasan juga biasanya ya, karena ini estimasi biaya kompetisi kan kaitannya dengan perencanaan perhitungan ya, perhitungan volume pekerjaan dan membuat analisa harga satuannya, kemudian sampai dengan nanti kan outputnya berapa sih untuk RAP suatu bangunan itu kayak gitu. Dan nanti pengerjaannya biasanya secara kelompok, secara kelompok. Jadi nanti kasih tugas dibentuk kelompok, nanti pengerjaannya secara kelompok, kemudian di akhir setelah pembelajaran itu ada presentasi, kemudian ya direfleksi, kemudian saya yang menguatkan. Isinya kurang lebih. Iya Pak Giano, terima kasih. Jadi saya lihat tahapannya sudah rutin ya Pak Giano, mulai dari persepsi, kemudian istilahnya mereview materi minggu sebelumnya, kemudian menambahkan metode ini sampai terakhir tadi ada refleksi. Iya. Refleksi sudah ada. Kemudian Pak Giano, selama ini Pak Giano ketika mengajar, kira-kira apakah ada hambatan yang mungkin Pak Giano menghadapi ketika di kelas gitu? Iya. Kalau hambatan sih ada, karena kan satu ya dari segi inputnya kan berbeda-beda. Input siswa nih? Iya, input siswanya kan berbeda-beda. Kemudian yang kedua dari segi fasilitas mungkin juga ada sedikit hambatan, karena kan kita kalau RAB itu kan kalau hitungannya hanya sekitar 1 juta 2 juta pakai manual masih mampu, tapi kalau nanti udah sampai ke ratusan kan harus pakai alat bantu, paling enggak kan harus pakai komputer atau PC gitu ya, kemudian pakai Microsoft Excel lah biar nanti lebih mudah kayak gitu lah. Hambatannya di situ karena kan alatnya itu masih belum cukup, sehingga ya harus istilahnya berboncengan kayak berboncengan untuk gantian lah. Satu untuk berapa? Dua berarti? Satu untuk 2 orang gitu. Tapi juga ada yang satu untuk satu kayak gitu. Jadi kurangnya sebenarnya tidak banyak lah gitu. Anak-anak sudah ada yang punya laptop ya sebagian? Sudah punya laptop, sehingga ya ada yang sebagian besar sudah. Sehingga di lab itu ya walaupun boncengan tetap masih bisa dikondisikan. Tapi juga merupakan hambatan juga. Berarti ada hambatan tadi ya Pak, kalau saya lihat mungkin lebih ke sarana gitu. Sarana sama kalau indeks siswa nanti kan sama indeks siswa bisa dicampur lah. Ditingkatkan kompetensinya. Pembelajarannya. Kemudian Pak, untuk tujuan pembelajaran di EBK sendiri atau estimasi biaya konteks ini seperti apa Pak? Tujuannya sebenarnya Pak, kalau sesuai dengan yang di kurikulum itu kan kompetensinya anak itu adalah mampu untuk menghitung volume pekerjaan. Kemudian yang kedua membuat daftar harga dan juga satuan upah. Kemudian yang ketiga memasukkan analisa, dan yang terakhir RAP, rencana anggaran biayanya berapa. Kemudian time schedule ya, jadi membuat time schedule juga, kira-kira proyek itu selesai berapa waktunya, 4 bulan, 3 bulan kayak gitu. Jadi sampai dengan mulai dari itu menganalisa gambar, menghitung sampai dengan membuat rapnya, kemudian time schedule-nya seperti apa kayak gitu. Terus gini Pak Giano, untuk panjenengan sendiri kira-kira area pengembangan apa yang ingin Anda istilahnya capai dari materi sendiri ke depan? Kalau untuk saya pribadi itu sebenarnya saya ingin dalam artian ketika saya mengajar itu saya bisa lebih baik, artinya kompetensi saya kan juga saya harus belajar juga Pak, sehingga kompetensi saya juga lebih baik dalam hal pembelajaran kepada anak. Kemudian metode-metode pembelajaran yang saya sampaikan itu juga jauh lebih baik, sehingga anak itu nanti bisa mampu menguasai, bisa kompeten sesuai dengan target yang sudah ditentukan di sekolah gitu ya. Tentunya kan kompetensi itu kan ada KKM-nya dan sebagainya. Anak bisa profesional, saya juga profesional dalam mengajar, anak-anak juga bisa menguasai materi yang saya ajar. Berarti pada intinya semua berkembang ya Pak, dari sisi siswa anaknya kemampuannya meningkat, kemudian di sisi panjenengan sebagai pengajar
tentunya panjenengan juga ingin kompetensi Iya. pedagogi panjenengan juga meningkat. Oke, sehingga semuanya bisa istilahnya Barengan. ini lebih baik. Kemudian Pak Giano, saya tadi sudah mendengar ketika panjenengan mengajar itu sudah melakukan istilahnya mungkin perbedaan gitu dari sumber belajar tadi gitu. sumber Strategi belajar. atau metode itu apakah itu termasuk strategi dan metode dengan membedakan tadi apa itu Iya. mengajar media pembelajaran karena kan termasuk memang strategi gitu. Kalau sekarang ini kan di kurikulum Merdeka ini kan pembelajarannya sudah diferensiasi, Iya, kita tuntutan dari diferensiasi, betul. kurikulum gitu. Jadi Iya. saya juga harus ya berusaha untuk menyesuaikan, karena kan kayak gitu menyesuaikan sehingga ya mau tidak mau harus ya belajar kembali membuat media-media yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin video, kemudian PowerPoint kayak gitu, kemudian bahan ajar modul kayak gitu ya, kemudian musik kalau kayak gitu, atau suara lah, rekaman suara semacam itu, sehingga nanti di samping juga menerangkan tentunya ya, menerangkan di papan tulis karena kan ini kan perhitungan, jadi bagaimanapun juga tetap manual untuk dipakai kayak gitu. Iya, berarti dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Giano, Betul. otomatis sumber belajarnya juga Berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Tentunya dengan istilahnya minat belajar anak ya, ada yang auditori, ada yang visual dan kinestetik atau ini. Jadi Pak Giano juga sudah mengarah ke pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Ya, luar biasa Pak Giano, berarti istilahnya sudah mengacu atau sesuai dengan ruh dari belajar apa itu kurikulum Merdeka ya. Kita berpusatnya bukan kita tapi sudah berpusat kepada murid atau siswa dan Pak Giano. Terakhir nih Pak Giano, untuk indikator pembelajaran yang nanti ingin Pak Giano capai dari pelajaran Merdeka ini. Kalau indikatornya yang jelas dari segi kompetensi Pak, itu kan anak bisa memperoleh kompetensi atau kompeten itu sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Artinya apa? Kalau di sekolah itu kan KKM-nya kalau produktif itu kan 78. Oh, sekarang KKM-nya 78 ya, 78. Jadi kalau misalkan posisinya sekarang mungkin belum ada, itu kan 7 atau berapa lah ya. Mungkin kan seiring dengan berjalannya waktu, proses kan masih ada waktu untuk berbenah, untuk mengevaluasi, untuk istilahnya yang ngasih remedi dan seterusnya, sehingga nanti harapan saya di akhir pembelajaran saya di akhir semester itu ya 78 itu bisa tercapai, syukur bisa lebih gitu. Oke, berarti tadi yang sampaikan tadi problemnya ada di intake siswa yang bermacam-macam, otomatis ketika diberikan proses pembelajaran hasilnya pun berbeda. Sudah strategi dan metodenya sudah disesuaikan. Anak-anak yang berarti yang istilahnya belum mencapai itu di remedi. Nanti ada remedi, ada pengayaan dan seterusnya. Pengayaan itu berarti untuk siswa yang sudah bagus, yang sudah 8 lah. Yang sudah bagus diberikan pengayaan, yang kurang anak diberikan remedi dengan harapan minimal tadi 78. Oke, baiklah Pak Giano, ini menarik sekali perbincangan kita. Tentunya saya sudah tidak sabar nanti untuk mengikuti proses pembelajaran panjenengan di hari Selasa jam 1 sampai 5 di kelas 11 DPIB 1. Siap Pak Giano. Baiklah, nanti sampai ketemu di hari Selasa. Terima kasih. Selasa saya pikir untuk observasi saya cukupkan sekian. Saya sudah bisa istilahnya mengambil beberapa informasi dari panjenengan, tinggal nanti saya melihat proses. Oh iya Pak Giano, nanti tidak usah tegang-tegang, santai mawon dalam mengajar. Panjenengan nanti mengajarnya seperti biasa mawon, anggap saja mungkin saya tidak ada di kelas. Nanti biar istilahnya juga intinya seperti biasa lah panjenengan ngajar. Terus nanti kalau sudah selesai ada satu tahun lagi Pak, setelah mengajar besok nanti ada pasca observasi. Siap. Nanti kalau istilahnya sudah ada waktu lagi nanti saya informasikan. Saya pikir cukup Pak Giano, ini saya lanjut kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Baik, silakan dulu.
Ahmad Bika, Alfi, Barudin, Faza, Feridi. Kumulatifnya Anda proyeknya itu 100 juta, berarti nanti totalnya itu berarti 110 juta lebih sedikit ya, karena 11% PPN-nya, pajaknya itu ya, jadi dibayarkan ulang ke negara untuk pajak itu sekian. Tapi ini adalah gambar kerjanya untuk RPS Pulau Timur yang sekarang itu ya. Jadi di sini ada ya, panjangnya ini 30 meter, kemudian lebarnya ini sudah timur kemarin sudah lihat ya. Yang ini adalah 9 meter, kemudian yang bawah ini untuk terasnya adalah 2 meter. Kurang diambil dari as. Silakan, ini mau kami foto itu. Ini, kamu berikan bendera ini sudah. Baik, Pak Giatno, itu kabarnya hari ini. Alhamdulillah baik. Pak Giatno, terima kasih sudah bersedia hadir. Kebetulan di sini juga ada Pak Indra, Pak Giatno, pengajar praktek saya di guru pemuda ini. Beliau juga akan menyaksikan pasca observasi kita, Pak. Ini tindak lanjut dari kegiatan praktika kemarin dan observasi di kelas. Oh iya. Pak Giatno. Insya Pak Giatno, untuk kemarin gimana Pak Giatno perasaannya ketika saya observasi di kelas ketika mengajar? Ya, untuk perasaannya gimana Pak ya? Ya agak deg-degan gitu, biasalah, maklum biasanya kan tidak ada teman yang masuk, kemudian dari itu kan ada teman yang masuk, tapi pada prinsipnya sebenarnya ya itu adalah suatu hal yang bagus, karena kan ya pada akhirnya kan nanti saya bisa mengevaluasi terhadap apa yang pembelajaran saya, apa yang kurang, apa yang enggak, kayak gitu. Dan juga kan bisa menambah apa ya, mental saya, karena kan biasanya cuma kulit saja, kemudian di situ kebetulan ada guru lain yang menyajikan. Jadi ya sangat gimana gitu rasanya. Beda ya Pak, beda ketika mengajar tanpa biasanya dengan teman, diawasi oleh seseorang itu rasanya rasanya beda. gitu. Pak Giatno, kemudian dari sisi Pak Giatno ketika mengajar kemarin, apakah ada yang mungkin menjadi kendala atau mungkin hal-hal yang menjadi kesulitan dengan Ya, kalau terkait dengan materi pembelajaran mungkin tidak ada permasalahan ya, karena kan kalau RAP itu kan sebenarnya hanya menghitung angka dan seterusnya. Cuman kalau untuk alat bantu mungkin ya, alat bantu itu apa? Misalkan nih, kalaupun kita pakai komputer ya atau laptop, karena kan memang alatnya itu masih kurang. Nah, kalau pakai alat komputer atau laptop kan itu RAB ya, karena kan ketika kita menghitung itu kan tidak mungkin kita hitung secara manual. Kalau nilainya sedikit mungkin tidak apa-apa pakai manual, tapi kalau sudah sampai ratusan juta, sampai miliaran mungkin itu ya, kalau hitung secara utuh atau bangunan secara utuh itu kan tetap pakai alat bantu. Ya pakai misalkan aplikasi apalah MS Project atau mungkin pakai Office kayak gitu, sehingga kan tetap pakai yang namanya komputer ataupun laptop itu. Sehingga kendala kemarin kan memang di sini kan labnya kurang, sehingga ya antisipasinya hanya mungkin berboncengan gitu, jadi komputer satu pakai dua kayak gitu. Jadi ya hanya itu ya, tetapi secara keseluruhan untuk pembelajaran insya Allah masih bisa terlaksana. Oke, terima kasih Pak Giatno. Baiklah Pak Giatno, mungkin izin saya memberikan beberapa catatan nih Pak Giatno hasil observasi kemarin. Secara umum Pak Giatno, saya melihat tahapan-tahapan
dalam pembelajaran di kelas itu sudah panjenengan awali dengan baik. Karena saya lihat mulai dari masuk kelas, kemudian berdoa, kemudian ada persepsi dengan istilahnya kemarin mengabsen siswa yang itu sudah panjenengan lakukan. Kemudian ketika memasuki materi juga sudah dibahas materi sebelumnya, kemudian jenengan sampaikan juga materi untuk hari ini apa. Dan saya juga melihat ketika kemarin ada dua tahap nih, satu teori di kelas dulu, setelah itu baru anak-anak dibawa ke lab untuk praktek. Jadi ketika di kelas saya melihat juga dalam memberikan materi dengan sudah melihat istilahnya melihat bakat anak, menyediakan beberapa modul ajar dan juga istilahnya, anak misalkan senang melihat gambar, panjenengan menyampaikan lewat proyektor lain, ada yang senang membaca, panjenengan siapkan buku dan seterusnya. Kemudian ketika di lab, beranjak ke lab, saya juga melihat antusias anak-anak lah. Jadi ketika anak-anak itu antusias, berarti mereka senang dengan apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian karena itu saya lihat kemarin tentang menggambar dan menghitung RAB ya. Jadi ya cukup asik, jadi anak-anak cukup enjoy dalam kegiatan itu. Terus saya juga melihat panjenengan laten dalam membimbing anak, karena saya melihat anak bermacam-macam ini Pak Tinggi. Jadi ada yang ketika di lab itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ada yang masih kurang fokus. Dengan istilahnya saya lihat dengan telaten, dengan sabar membimbing siswa itu satu persatu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan Pak Tinggi secara umum, kemarin proses pembelajaran berlangsung dengan baik, tahapan-tahapan sudah lalui dengan baik. Mungkin sedikit kekurangan tadi di alat nih, dan prasarana itu mungkin ke depan mungkin bisa disampaikan juga nanti kepada pihak sekolah untuk menambah atau mungkin ada solusi lain dari anak. Kemarin saya lihat juga beberapa membawa laptop sendiri, itu juga bisa digunakan kan untuk menyiasati sementara permasalahan yang timbul. Oke Pak Gino, terima kasih. Ini yang terakhir Pak Giono, kira-kira panjenengan punya harapan apa ke depannya agar pembelajaran yang benar itu bisa diberikan? Untuk ke depan ya harapan saya ya paling tidak nanti ya sebagai bahan evaluasi ini tadi, setelah Bapak masuk di sini kan ada catatan ya saya harus berusaha untuk semaksimal mungkin berusaha untuk mencukupi. Artinya apa? Kalaupun karena tadi adalah alat ya, kekurangan alat ya, saya nanti akan berusaha untuk mengajukan permohonan penambahan alat kepada kepala jurusan ya, biar nanti diteruskan ke bagian jabatan di atasnya. Kemudian untuk yang lainnya mungkin ya misalkan materi dan seterusnya ya bagaimana juga adalah untuk aku itu kan ya gampang-gampang susah sehingga nanti saya tetap harus menambah biar anak itu kalau memang sebelumnya itu ada yang minatnya serius, ada yang kurang, ada yang enggak, nanti bisa minatnya itu bisa bertambah lebih antusias lagi. Lebih antusias belajar. Iya, bagi nanti mungkin modelnya itu tetap nanti ya ada pembaruan lah. Gitu, sehingga nanti kan apa yang saya sampaikan itu anak bisa, kalau antusias kan otomatis nanti bisa lebih, bukan berarti yang kemarin itu belum antusias, tapi kan apa yang sudah didapat yang kemarin kan harus ditingkatkan. Ditingkatkan metodenya, caranya, mungkin model pembelajarannya, medianya yang saya pakai, kemudian peralatannya tadi diusahakan ditambah biar lebih sempurna. Itu aja, sehingga nanti kan untuk penilaian itu kan standarnya kan 8 Pak ya di sini. KKM 8, sehingga nanti ya sejatinya paling tidak anak itu bisa di atas itu. Mungkin itu Pak harapan saya. Siap. Ini bagus sekali Pak Giana. Jadi kita tentunya juga sama-sama berharap ketika kita mengajar sebagai guru itu selalu ada peningkatan dari waktu ke waktu. Bukannya yang kemarin itu belum baik atau belum bagus, tapi memang kita juga harus selalu mengevaluasi, merefleksi dan meningkatkan lagi ke depannya. Tentunya satu tujuannya yaitu pembelajaran yang berpihak kepada anak ataupun pemilik. Saya kira itu Pak Geno, terima kasih untuk kegiatan pasca observasi ini. Saya juga bisa merangkum dan mengambil kesimpulan untuk panjenengan lebih semangat lagi dalam belajar. Sehingga nanti anak-anak juga akan mendapatkan istilahnya ilmu, dan tentunya itu yang akan menjadi bekal mereka ke depan. Karena kan di sekolah ini kan hanya kita istilahnya memantik mereka untuk belajar,
dengan niat ya hasil akhirnya tentunya akan mereka gunakan untuk meraih cita-cita mereka di masa depan. Ingat Pak Dian, terima kasih. Nanti Pak Indra, ini kegiatan pasca observasi sudah selesai. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.